Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, pertama-tama marilah kita memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, hidayahnya, taufiknya, hingga kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita di kesempatan yang baik ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa keutamaan daripada tauhid. Semoga antum semua masih ingat dan juga paham apa yang sudah kita bahas dari pelajaran sebelumnya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan keutamaan yang kelima dari keutamaan tauhid. Apa itu? At-tauhidu sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Tauhid merupakan sebab seorang hamba bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat dari api neraka. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari neraka Allah, maka perbaiki tauhid kita. Qala alaihi salatu wassalam, berikut dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Man syahida, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, sebagaimana ia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah Subhanahu wa taala, alqaha yang Allah katakan kepada Bunda Maryam, wa ruhum min, dan juga ruh darinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haq wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak, wan nar haq, neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga apapun amalannya. Ini keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, adalah hamba Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Abdullah, bukan anak Allah, tapi apa? Hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alan nar, mengharamkan api neraka kepada siapa? Man qala, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dimana ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah tadi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba tidak akan disentuh oleh api neraka. Kapan? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan, dengan niat agar mendapatkan wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Kemudian adab yang ke-6 dari kemudian yang ke-6 dari keutamaan at-tauhid adalah at-tauhidu najatu min kurabid dunya wal akhirah. Tauhid merupakan najah, keselamatan, min kurabid dunya wal akhirah, dari musibah, dari bencana di dunia dan juga di akhirat. Tauhid merupakan keselamatan atau sebab mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin selamat di dunia ini, kemudian juga selamat nanti di akhirat, maka marilah kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, baik dari tauhid uluhiyahnya, kemudian tauhid asma wa sifatnya, dan juga tauhid rububiyahnya. Jangan sekali kita melakukan perbuatan ritual kesyirikan, karena kalau itu terjadi maka sungguh merugi seorang muslim. Bagaimana dalilnya? Apa dalilnya? Bahwasanya tauhid itu adalah sumber atau sebab untuk mendapatkan keselamatan dari musibah, dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid itu merupakan mafza', tempat kembali, a'da'ihi, musuh-musuh tauhid, ketika mereka mendapatkan ketakutan. Mafza' dari fazi'ah, ketakutan. Jadi ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ketika musuh-musuh tauhid mendapatkan ketakutan, mereka secara otomatis, secara fitrah akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang musuhi tauhid wa auliya'i, dan juga aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid merupakan tempat bersandar, tempat berlindungnya musuh-musuh tauhid itu sendiri, dan juga sekaligus walinya. Ya. Fa amma a'da'uhu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adapun musuh-musuh tauhid atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersandar ke tauhid ini atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunajjihim min kurabid dunya wa syada'idiha. Adapun musuh-musuh tauhid, mereka akan diselamatkan, yunajjihim, diselamatkan, min kurabid dunya, dari musibah dunia, dari kesusahan dunia, wa syada'idiha, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Jadi musuh-musuh tauhid, ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, kemudian lari ke tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu mereka. Meskipun mereka memusuhi tauhid sebelumnya. Mana dalilnya? Dalilnya di sini disebutkan dari surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka rakibu, menaiki, mengendarai, al-fulk, bahtera, kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin, tatkala di tengah lautan kapal mereka diterjang oleh ombak, diterjang oleh badai, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka benar-benar mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin ketika mereka mendapatkan badai di tengah laut, ketika naik kendaraan mereka, kapal mereka, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya falamma najjahum, mereka selamat.
falamma najjahum ilal bar, ya, tatkala mereka selamat sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, tetapi setelah mereka sampai ke daratan ternyata mereka kembali berbuat syirik. Tadi di tengah lautan ketika mendapatkan badai yang luar biasa, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menyelamatkan mereka. Namun sayangnya saat mereka kembali ke daratan, mereka justru berbuat kesyirikan kembali. Ini keselamatan yang diberikan kepada musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma awliya'uhu, adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala ataupun wali-wali tauhid, fayunjihim min kurabatid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala yunajjihim min kurabatid dunya, akan menyelamatkan mereka dari kurabatid dunya, kesusahan dunia. Apakah hanya di situ? Tidak. Wal akhirah, sampai nanti di akhirat juga mereka akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyadaidihima. Jadi kalau orang beriman atau wali Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keselamatan dengan mengamalkan tauhid ini di dunia dan juga di akhirat. Fahadhihi sunnatullah fi ibadih. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah dalam bagi hamba-hambanya. Fama dafa'at syada'idud dunya bimisli tauhid. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak ada yang bisa menolak bencana, kesulitan seperti tauhid. Tidak ada yang bisa menolak berbagai macam bencana seperti tauhid. Walidzalik kana du'aul karb bitauhid. Karena itu doa agar kesusahan, kesulitan yang kita alami agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa da'watu zinnun allati ma da'a biha makrubin illa farrajallah karbahu bitauhid. Dan juga termasuk doanya Zinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan. Adalah doa, tidaklah seseorang, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, mengucapkan doa ini kecuali kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang membaca doa Zinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, dan doa ini adalah doa tauhid, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitannya. La ilaha illa, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau dikeluarkan dari perut ikan. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidaklah seorang muslim membaca doa ini ketika dia mendapatkan kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Karena itu saya mengajak kita semua agar memperbanyak doa ini di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa sulit seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah corona ini. Kemudian beliau mengatakan, fala yulqa fil qurabil idham illa syirk. Tidak ada perbuatan dosa. Yulqa itu apa? Mencampakkan seseorang fil qurabil idham, dalam kesulitan yang berat, illa syirik, kecuali kesyirikan. Jadi syirik merupakan salah satu sebab amalan yang paling berbahaya yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kesusahan yang paling besar. Wala yunji minha illa bitauhid. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari kesusahan, dari musibah, dari penderitaan kecuali tauhid.
fahuwa mafza'ul khaliqah. Tauhid merupakan mafza' al-khaliqah, tempat kembali, tempat bersandarnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa malja'uha, tempat berlindungnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnuha, dan juga termasuk benteng semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Wa ghiyathuha, dan juga penolongnya. Jadi tauhid merupakan sebab untuk mendapatkan keselamatan dari kesusahan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini bagi kaum muslimin. Adapun bagi orang-orang yang musuhi tauhid, mereka hanya mendapatkan manfaat ini di dunia semata. Adapun di akhirat, karena mereka telah berbuat kesyirikan, maka mereka pun akan kekal dalam neraka kalau mereka meninggal tanpa bertaubat. Kemudian yang terakhir, at-tauhidu huwal hikmah min khalqil insan wal jin. Tauhid merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia, hikmahnya agar mereka beribadah, agar mereka bertauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Hanya untuk beribadah. Tapi sayangnya manusia banyak sekali yang mereka lupa dengan tujuan ini. Mana dalilnya bahwasanya manusia diciptakan agar mereka bertauhid? Qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ai makna liya'budun liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fama ursilatir rusul, maka tidaklah para rasul diutus. Wala unzilatil kutub, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab-kitab. Wala syuri'at asy-syara'i, dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat, ajaran-ajaran. Wala awjadal khalq, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk illa liwahidullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'baduna siwah, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lain. Jadi semua ini karena tauhid. Allah utus rasul karena tauhid. Allah turunkan kitab-kitab agar kita mentauhidkan Allah. Allah juga mensyariatkan ajaran-ajaran agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Allah ciptakan manusia di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini juga untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yu'bad duna siwahu, untuk ditauhidkan dan juga untuk diibadahi tanpa yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab ahammiyatut tauhid wa fadluhu. Kita sudah menyelesaikan bab keutamaan tauhid. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru. Inilah mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, boleh lewat Telegram ataupun di kolom komentar Classroom ya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.